In cities across Indonesia today. And more than 100 Indonesians are currently. インドネシアでは政府への抗議デモの最中にKalau berbicara soal demokrasi, salah satu pemandangan yang sangat sering kita lihat adalah demonstrasi, di mana di jalanan masyarakat turun membawa tuntutan, suara, bahkan harapan mereka. Tetapi kenyataannya tidak sedikit demonstrasi yang justru berakhir mulai ricuh, muncul ketegangan, bahkan korban. Di sini kita bisa melihat bahwa demonstrasi bukan hanya soal aksi massa, tetapi juga soal bagaimana negara dan masyarakat saling berhadapan. Baik, di sini kita akan membahas demonstrasi dan relasi negara dan masyarakat. Demonstrasi sebenarnya adalah cermin hubungan antara negara dan warganya. Kalau negara responsif dan mau mendengar, demonstrasi bisa menjadi ruang yang dialog. Tetapi jika negara lebih memilih pendekatan kekuasaan, maka yang muncul adalah konflik. Jadi cara negara merespon aksi massa sangat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Mengapa demonstrasi bisa terjadi? Demonstrasi biasanya tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat ketika kebijakan dibuat tanpa melibatkan publik atau dianggap tidak menyentuh realitas di lapangan. Masyarakat merasa tidak punya ruang untuk bicara. Akhirnya jalanan menjadi alternatif terakhir untuk menyampaikan aspirasi. Penanganan demonstrasi oleh negara. Dalam negara demokrasi, aparat memiliki dua tugas yang sangat penting, yaitu menjaga ketertiban dan melindungi hak menyampaikan pendapat. Masalah muncul ketika keseimbangan itu hilang. Jika keamanan lebih diutamakan daripada hak warga, maka demonstrasi rawan berubah menjadi benturan. Disinilah relasi negara dan masyarakat diuji. Dampak sosial dan kemanusiaan. Dampak demonstrasi ini hanya dirasakan secara publik, tetapi juga secara kemanusiaan. Banyak laporan menunjukkan adanya korban luka, bukan hanya demonstrasi, tapi juga jurnalis dan masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa konflik dalam demonstrasi membawa konsekuensi yang serius yang seharusnya bisa dihindari. Kepercayaan publik terhadap negara. Ketika demonstrasi direspon dengan kekerasan, kepercayaan publik terhadap negara akan menurun. Masyarakat bisa merasa bahwa negara tidak hadir sebagai pelindung, melainkan sebagai penguasa. Jika ini terus terjadi, jarak antara negara dan warga negara akan semakin melebar. Dalam ilmu politik, demonstrasi dipahami sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kekuasaan. Para pemikir seperti Charles Tilly melihat gerakan sosial sebagai bagian penting dari demokrasi. Artinya, negara yang demokratis seharusnya tidak alergi terhadap kritik, tetapi justru membuka ruang dialog dan partisipasi publik. Jadi kesimpulannya dari semua pembahasan kita hari ini adalah demonstrasi menunjukkan dinamika relasi antara negara dan masyarakat. Tantangan utama ke depan bukan hanya soal stabilitas, tetapi bagaimana membangun komunikasi politik yang adil, terbuka, dan partisipatif. Dengan begitu, aspirasi publik tidak selalu berujung pada konflik. Analisis ini disusun berdasarkan laporan Lembaga HAM Nasional, organisasi masyarakat sipil, serta kajian akademik dari jurnal dan pemikiran ilmu politik, sehingga argumen yang disampaikan memiliki dasar empiris dan teoritis. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.